Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Tegar Perdana. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu bakteri. Yang pertama, pengertian bakteri. Bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia, seperti tanah, air, sungai, serta air laut. Yang kedua, bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama, bakteri kokos. Ini adalah contoh bentuk bakteri kokos. Yang pertama ada monokokos, yaitu berupa sel bakteri kokos tunggal. Yang kedua diplococcus, yaitu 2 sel bakteri kokos berdempetan. Yang ketiga tetracoccus, yaitu 4 sel bakteri kokos berdempetan berbentuk segi empat. Yang keempat sargina, yaitu 8 sel bakteri kokos berdempetan membentuk kubus. Yang kelima streptococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokos berdempetan membentuk rantai. Dan yang keenam staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokos berdempetan seperti buah anggur. Yang kedua ada bakteri basil. Ini adalah contoh bakteri basil. Yang pertama monobasil, yaitu berupa sel bakteri basil tunggal. Yang kedua diplobasil, yaitu 2 sel bakteri hasil berdempetan. Dan yang ketiga ada streptobasil, yaitu beberapa sel bakteri hasil berdempetan membentuk rantai. Yang ketiga ada bakteri spiral. Bakteri spiral yang pertama yaitu spiral, yaitu bentuk sel bergelombang. Yang kedua spiroseta, yaitu bentuk sel seperti sekrup. Dan yang ketiga vibrio, yaitu bentuk sel seperti tanda baca koma. Yang ketiga ada struktur tubuh. Yang pertama kapsul. Sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri safroid. Yang kedua dinding sel, tersusun dari peptidoglida, yaitu jenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Yang ketiga ada membran plasma, yaitu tersusun dari fosfolipid dan protein. Yang keempat ada pili, yaitu rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Yang kelima ada flagella, juga disebut sebagai cambuk yang berfungsi sebagai alat gerak. Yang keenam ada sitoplasma, yaitu sitoplasma merujuk kepada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air bahan organik. Dan yang ketujuh ada ribosom, yaitu organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang keempat kita ke reproduksi bakteri. Yang pertama ada aseksual. Ini adalah contoh aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan binder, yaitu pembelahan dari 1 menjadi 2 sel dan seterusnya. Pembelahan binder ini termasuk pembelahan amitosis seksual. Yang kedua ada pembelahan seksual. Yang pertama yaitu konjungsi, adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan ini terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjungsi. Yang kedua ada transduksi, melibatkan peran organisme lain yaitu virus. Itulah mengapa rekomendasi gen antara dua bakteri dijembati oleh virus Vec. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi ini adalah virus Vec temperat. Yang terakhir ada transformasi, yaitu bakteri akan memindahkan materi genetiknya melalui jembatan penghubung. Dan selanjutnya ada contoh-contoh bakteri. Yang pertama ada E. coli, yaitu bakteri yang sering menyebabkan gangguan pencernaan. Yang kedua ada salmonellosis, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit salmonella. Yang ketiga ada MRSA, yaitu bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang dapat mematikan, terutama pada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dan yang keempat Chlamydia trachomatis, adalah bakteri yang jika menyerang tubuh akan menyebabkan penyakit chlamydia. Dan masih banyak lagi. Itulah sedikit dari saya informasi tentang bakteri. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.